Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyiti Aziza, NIM 18220168. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai badan usaha. Nah, badan usaha yaitu sekumpulan orang dan modal yang mempunyai aktivitas yang bergerak di bidang perdagangan atau dunia usaha. Itu menurut KBBI. Sedangkan menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak Indonesia, badan usaha ialah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, dan perseroan lainnya. Pengertian pelaku usaha. Pelaku usaha yaitu setiap orang, perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah negara Republik Indonesia baik sendiri maupun secara bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Bentuk dan wujud ada orang perorangan dan badan usaha. Orang perorangan yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara orang perorangan, contohnya seperti usaha dagang. Sedangkan badan usaha itu kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Nah, ini tuh dibagi menjadi dua, ada yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Yang berbadan hukum contohnya itu seperti PT, kemudian koperasi dan yayasan. Sedangkan yang tidak berbadan hukum contohnya seperti CV, firma, dan persekutuan perdata. Kriteria badan usaha. Kriterianya itu yaitu didirikan dan berkedudukan di wilayah NKRI, kemudian melakukan kegiatan usaha di wilayah NKRI. Kegiatan usaha tersebut berdasarkan atas perjanjian dan di dalam berbagai bidang ekonomi, contoh seperti produksi, distribusi, jual beli, dan lain-lain. Nah, kemudian di sini dijelaskan mengenai hak pelaku usaha. Itu terdapat di dalam pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak pelaku usaha itu diantaranya ada hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan, kemudian hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikat tidak baik, kemudian hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan kewajiban pelaku usaha itu diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Seperti beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya, terus memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Terus memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi, dan lain-lain. Nah, ciri dan karakteristik badan usaha bukan berbadan hukum. Yang bukan berbadan hukum itu subjek hukumnya adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya. Jadi bukan badan hukum itu sendiri karena ia bukanlah badan hukum sehingga tidak dapat menjadi subjek hukum. Nah, pada perusahaan bukan badan hukum, yang bertindak sebagai subjek hukum adalah orang-orangnya dan bukan perkumpulannya, sehingga yang dituntut adalah orang-orang pihak ketiga, ada orang-orangnya oleh pihak ketiga. Kemudian harta kekayaan dalam perusahaan yang tidak berbadan hukum adalah dicampur. Artinya bila terjadi kerugian, maka yang berujung pembayaran ganti rugi, maka kekayaan pribadi dapat menjadi jaminannya. Dengan kata lain, pertanggungjawabannya pribadi untuk keseluruhan. Ciri dan karakteristik badan usaha berbadan hukum. Yang pertama, subjek hukumnya adalah badan hukum itu sendiri. Kemudian harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi. Terus pada perusahaan berbadan hukum yang bertindak sebagai subjek hukum adalah perkumpulannya. Artinya pihak ketiga dapat menuntut perkumpulannya, namun pihak ketiga tidak bisa menuntut masing-masing orangnya. Sekarang Islamic view. Nah, dalam Islam, usaha bukan hanya sebuah kewajiban, melainkan sebuah
ibadah gitu, bernilai ibadah. Sedangkan badan usaha tersebut menjadi sebuah sarana dalam usaha tertentu. Dasar hukum Al-Qur'an itu terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Kemudian terdapat juga di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. Fa'idha qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Syirkah atau kerjasama itu ada syirkah abdan, ada syirkah inan, syirkah mudharabah, syirkah wujuh, dan syirkah muwafadah, dan lain-lain. Syirkah abdan. Konsep syirkah abdan hampir mirip dengan persekutuan perdata atau mascap. Jadi, syarikah antara dua orang atau lebih dengan membawa badan, tenaga, keahlian, pemikiran masing-masing. Nah, tenaga, keahlian, dan pemikiran dari masing-masing persero atau syarik tidak harus sama. Kerjasama antara orang yang lumpuh bermata sehat dengan orang buta tapi bisa jalan, di mana orang buta menggendong yang lumpuh sambil menunjukkan arah jalan, bisa disebut syirkah abdan. Nah, di sini itu tidak terlibat dana, yang ada hanyalah badan atau tenaga atau keahlian. Masing-masing syarik tidak boleh mewakilkan kepada atau membayar orang lain, karena akad dalam syarikah ini mengikat zat tubuh masing-masing syarik. Tapi perusahaan atau syarikah boleh mengontrak atau menggaji seseorang sebagai ajir atau pegawai untuk membantu melaksanakan bahkan mengganti seorang syarik. Kemudian syirkah mudharabah, yakni syarikah antara dua orang atau lebih, di mana yang satu pihak membawa harta atau modal, sedang yang lainnya membawa badan, tenaga, keahlian, pemikirannya sebagai syarik al-ad atau mudharib. Kemudian syirkah inan. Syirkah inan itu bentuk kerjasama antar dua orang atau lebih, di mana masing-masing pihak berstatus sebagai pengelola sekaligus pemodal. Disebut sebagai inan karena kedua belah pihak sama-sama terlibat mengelola harta mereka, sebagaimana dua penunggang kuda yang sama-sama mengendalikan kuda dan sama-sama menariknya sehingga kedua tali kekang mereka serasi. Kemudian syirkah wujuh, yaitu dua orang dengan modal dari pihak luar. Artinya ada seseorang memberikan modal kepada dua orang atau lebih yang bertindak sebagai mudharib. Kemudian syirkah mufawadhah, yaitu syarikah yang merupakan gabungan dari syarikah iman, abdan, dan mudharabah, dan syarikah wujuh. Misalnya, seseorang memberikan modal kepada dua orang insinyur, arsitek, dan sipil. Lantas, bersama dana yang dimiliki dua orang insinyur ini, dana tersebut digunakan untuk membangun real estate. Untuk mencukupi material bangunan, kedua orang insinyur ini mendapatkan kepercayaan dari para pemasok atau supplier untuk mengambil barang tanpa membayar lebih dahulu. Kemudian prinsip-prinsip syirkah itu, setiap syarikah harus menyertakan badan atau pengelola. Kemudian pembentukan dan pengembangan syarikah harus bersetujuan seluruh pihak yang terlibat. Dan syarikah berdiri atas dasar kerelaan atau ridho, kepercayaan, dan amanah. Kemudian pembagian keuntungan dan tanggungan kerugian. Jadi keuntungan yang diperoleh haruslah dibagi sesuai dengan kesepakatan yang ada. Keuntungan yang dimaksud adalah keuntungan bersih usaha setelah dikeluarkan seluruh biaya operasional usaha. Sedangkan kerugian usaha ditanggung berdasarkan besarnya modal yang disetorkan. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Kerugian ditanggung berdasar besarnya modal, sedangkan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan pihak yang berakad. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.